Tapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari Bos Gilang? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap Pak? Siap. Kalian tahu kodok Juma, ha? Kalau belum tahu kalian search dulu kodok Juma gitu. Tengok gambarnya itu. Lalu kalian lihat mukanya tuh, mirip nggak sama kodok Juma itu, ha? Aceh, Sumatera belum pulih, NTT nyusul gempa, kebakaran di mana-mana, nggak hanya di Kalimantan doang. Bencana di mana-mana, kodok Juma asyik cakap kekuasaan aja. Otak isinya duit, kekuasaan aja. Nauzubillah min dzalik, kodok Juma, kodok Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Ketua Umum Projo kemarin, Budi Ari, yang menyinggung kesiapan pendukung Jokowi menghadapi skenario pergantian Presiden Prabowo sebelum tahun 2029 dinilai sebagai bentuk hasutan politik Dan ini membahayakan bagi tatanan stabilitas nasional. Jadi banyak tokoh-tokoh masyarakat maupun netizen di sosial media mengkritik pernyataan Budi Ari ini termasuk dari kader Gerindra sendiri. Nah, ada loyalis Prabowo mengecam keras pernyataan Budi Ari ini yang memprediksi bahwa Prabowo bisa lengser sebelum tahun 2029. Jadi netizen mengatakan Termul ini sukanya lempar batu sembunyi tangan, padahal komplotan mereka yang sebenarnya menginginkan hal itu terjadi, tetapi mereka selalu membantah Jadi pernyataan Budi Ari ini sudah jelas-jelas kata masyarakat merupakan hasutan yang berpotensi membelah konsentrasi publik dan merusak tatanan stabilitas nasional yang sedang dibangun. Apalagi pada tanggal 27 Agustus 2026 akan ada demo besar-besaran Nah, apakah ini akan menjurus yaitu menurunkan Prabowo? Kalau ini terjadi, sudah bisa dipastikan bahwa di belakangnya adalah seperti yang pernah disampaikan Said Didu, ada SSB, Solo, Singapura, dan Bandung. Jadi Jokowi juga patut diduga berada di balik layar dan merestui narasi pergantian kepemimpinan di tengah jalan demi kepentingan politik keluarga. Jadi dulu ada statement Jokowi ditanya sama wartawan masalah pemakzulan. Jadi kata Jokowi kalau pemakzulan harus satu paket termasuk Prabowo dan anaknya Gibran. Artinya presiden dan wakil presiden. Nah, kenapa? Di saat Budi Ari menyentil bahwa sebelum tahun 2029 Prabowo sepertinya akan selesai. Nah, kenapa juga tidak menyinggung anaknya? Nah, kalau Prabowo turun artinya sudah sepaket Gibran juga ikut turun. Tetapi bagi Termul mereka sudah jelas-jelas kelihatan menginginkan Gibran itu naik menggantikan Prabowo. Nah, kata netizen jangan sampai omongan Ibu Koni dulu yang sempat viral bahwa Prabowo hanya menjabat 2 tahun saja, setelah itu digantikan Gibran. Nah, yang sampai omongan Ibu Koni ini benar-benar terjadi. Artinya, ini bukan hoax apa yang disampaikan Ibu Koni. Bisa saja bahwa itu terjadi pergantian kepemimpinan Prabowo akan digantikan oleh Gibran. Dan ini benar-benar cukup mengerikan. Nah, sampai netizen mempertanyakan, apakah kalian mau Prabowo turun, negara ini dipimpin oleh Gibran yang latar belakangnya penuh dengan masalah? Bapak Budi Ari bersama Bapak Joko Widodo maupun rekan-rekan lainnya yang mereka mengatakan bahwa mereka tidak cuma mempersiapkan pergantian pemimpin Indonesia tahun 2029, tapi bisa jadi bahwa kemungkinan besar pergantian pucuk pimpinan ini terjadi sebelum 2029 Tentunya postingan ini sangat mengganggu para pendukung Bapak Prabowo Subianto, di mana selama ini Bapak Prabowo Subianto sangat menghormati, menghargai Bapak Jokowi maupun saudara Budi Ari sendiri Tapi justru balasan yang mereka sampaikan adalah pernyataan yang menyakitkan hati, menyakitkan perasaan dari kami para pendukung Prabowo Subianto Kalaupun pergantian pemimpin itu secara konstitusi yaitu tahun 2029, mungkin kami bisa menerimanya.
sebagai keputusan politik ya. Tapi kalaupun pergantian presiden dilakukan sebelum 2029, yang jelas itu melanggar konstitusi ya. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dihormati dan dimuliakan oleh Pak Prabowo Subianto ya. Pak Prabowo selama ini merangkul, menghormati, menghargai semua mantan presiden termasuk Pak Jokowi maupun mantan menteri Budi Ari. Tapi ketika kami mendengarkan apa tanggapan politik dari saudara Budi Ari, kami merasa kecewa dan kami mengatakan bahwa kami seluruh pendukung Prabowo siap pasang badan untuk membela, melindungi, serta menyesuaikan program kerja dari Bapak Prabowo Subianto ya. Dan saya kembali lagi, berkali-kali saya katakan bahwa saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo bertanggung jawab moral kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga, mengawal, dan mensukseskan program kerja Bapak Prabowo Subianto ya. Walaupun saya sendiri mengakui bahwa tidak ada satupun presiden yang sempurna, pasti mempunyai kekurangan, itulah sifat logis manusia. Tapi kami yakin sampai hari ini Pak Prabowo masih memiliki komitmen kuat, visi dan misi jelas untuk membangun bangsa dan negara ya. Terkait banyaknya berseliweran di media tentang ketidakpuasan kepada gaya memimpin Bapak Prabowo Subianto, itu pun lumrah, dan saya yakin itu dilakukan oleh segelintir orang yang memang dari dulu membenci Prabowo Subianto ya. Tapi selama Pak Prabowo ini berada di pihak masyarakat, tentunya kami pendukung Prabowo akan selalu mengawal serta menjaga Bapak Prabowo Subianto ya. Sekali lagi, apa yang disampaikan Budi Ari sangat tidak etis dan kami mengecam keras, dan itu yang dilakukan adalah tidak sopan dan keterlaluan ya. Sekali lagi, saya beserta seluruh pendukung Prabowo akan merapatkan barisan, akan menggelar apel akbar guna mengantisipasi perkembangan politik belakangan ini yang kurang baik-baik saja ya. Sekali lagi, saya mengecam keras apa yang disampaikan Budi Ari. Budi Ari ini bukannya harus diperiksa kasus dugaan terlibat judol atau pencemaran nama baik terhadap PDI Perjuangan, kok malah nyerocos soal percepatan 2029. Negeri sedang banyak bencana, Kalimantan dibakar, Sumatera belum pulih, NTT gempa, Jawa kekeringan, pemilu 2029 juga masih jauh. Kok bisa-bisanya Budi Ari nyerocos di samping Jokowi soal kemungkinan percepatan 2029? Ini kesannya Budi Ari dan Jokowi yang haus kekuasaan. Jadi presiden 2 periode tidak cukup bagi Jokowi. Budi Ari yang pernah jadi menteri kemudian dipecat jadi menteri juga belum merasa cukup. Di tengah rakyat masih berjibaku dengan asap, reruntuhan, dan sawah kekeringan, kok yang dipikirkan segelintir elit di lingkaran istana lama ini malah skenario percepatan kekuasaan? Bukan bagaimana memadamkan api di Kalimantan, bukan bagaimana memulihkan Sumatera, bukan bagaimana menolong NTT, tapi hitung-hitungan insting soal 2029 yang katanya bisa lebih cepat. Acara katanya di relawannya kok nggak dikirim ke NTT, dikirim ke beberapa titik-titik bencana, malah manuver-manuver politik saja yang diomongin. Budi Ari bicara di depan Jokowi minta Projo peka terhadap anomali, menyebut demo 27 Agustus sebagai riak yang harus diwaspadai. Tapi coba tanya balik, riak siapa yang sebenarnya sedang dipelihara di sini? Rakyat turun ke jalan karena korupsi, karena harga hidup makin berat, karena keadilan yang timpang, bukan karena ingin ada percepatan kekuasaan untuk kelompok tertentu. 2 periode jadi presiden ternyata belum cukup, kursi menteri yang sudah dicopot ternyata juga belum bikin puas. Yang tersisa dari kekuasaan lama itu rupanya masih ingin punya panggung, masih ingin ikut menentukan arah, bahkan ketika Republik sedang berduka oleh bencana di berbagai daerah. Kelakuan Jokowi dan Budi Ari itu seakan-akan ingin menunggangi demo-demo dan aksi-aksi yang sebenarnya bertujuan murni protes yang resmi terhadap pemerintah, tapi mereka malah menunggangi untuk manuver politik mereka sendiri. Rakyat sudah cukup lelah jadi korban bencana alam, jangan pula dijadikan korban bencana ambisi kekuasaan yang tak pernah tahu kapan harus berhenti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Udah lihat video ini belum? Kita lihat dulu ya. Tapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Kira-kira pendapat teman-teman apa? Kalau menurut saya sih ini parah sih gitu ya. Kenapa parah? Di situ ada mantan Presiden Jokowi gitu ya, di satu sisi, di situ ada mantan Menteri Kabinet Pak Prabowo. Maksudnya apa ya? Sebelum 2029. Kita ini anak muda kritis terhadap program pemerintah bukan berarti kita mau melengsarkan. Kita terus mendukung Presiden sampai akhir masa jabatan. Tugas kita adalah bagaimana mengawal program-program Pak Presiden dan ngebantu Pak Presiden di bawah bahwa pengawasannya seperti apa. Mungkin kalau pengawasannya di timnya, ada yang nyangkut lagi ya. Mungkin kalau pengawasan di timnya, kan laporannya bagus-bagus aja. Contoh misalkan yang paling menggelitik itu masalah gas 16.000. Nggak ada. Secara praktek itu di masyarakat gas 16.000. Saya nggak nemu gitu. Di warung itu rata-rata di atas 20.000. Oleh karena itu kan penting kita sebagai anak muda mengawal proses-proses itu dan menyampaikan. Karena kita nggak punya saluran, ya paling salurannya ada digital. Tapi kalau misalkan ya ngeganti Presiden Prabowo sebelum 2029, wah, saya akan lawan. Nah itu saya mau tanyakan juga ke Bung Freddy. Bung Freddy, kalau dinilai tadi apa yang disampaikan Pak Budi Ari memperkeruh sesuatu yang sudah keruh sebenarnya. Projo punya maksud atau kepentingan apa sih memangnya? Ya, jadi gini, sekali lagi itu diskusi internal. Memang disayangkan, memang video itu bocor kan begitu. Sekali lagi itu diskusi internal ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang Projo selaku pendukung pemerintah, tadi Prof Siti udah mengatakan, dan sehari sebelumnya kita jelas menyatakan kembali dukungan kita kepada pemerintah pas kita ulang tahun. Nah, memang ini sangat disayangkan bocor video itu yang pertama. Nah, yang berikutnya sebetulnya kan bukan Projo ya, bukan Projo yang menghembuskan isu-isu ya. Tadi Prof Siti mengatakan mengeruhkan situasi, bukan kan? Bahkan yang paling tergres misalnya Denny Indrayana mengancam kalau ke Presiden Prabowo kalau nggak mundurkan Gibran maka Presiden yang akan dimundurkan. Kan sebetulnya Projo tidak pernah masuk di isu itu dan tidak pernah bermain di situ. Boleh dicek lah, boleh dicek. Iya, tapi ya, Bung kan? Freddy, sorry saya potong dulu. Tetapi memang ini sangat Sangat disayangkan. Memang ini bocor, kemudian ditambahkan narasi-narasi oleh orang-orang yang memang suka adu domba, suka provokasi. Itu kan diskusi internal bagaimana menjawab keresahan itu. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Bang Judol, kodok Juma. Maling pangsit. Jangan ngadi-ngadi loh, jembut. Ini negara lagi pusing, bencana di NTT, kebakaran hutan di mana-mana, yang di otaknya kekuasaan mulu. Uki. Pakai bilang kalau lebih cepat dari 2029 gimana? Ya, kakek Zeus ngomong lo ame pantat ayam. Hidup londe. Lagi no si Jack di sebelahnya juga bukannya jitak tuh, palanya si jembut. Saya akan lawan. Ngasal aja kalau ngomong, heran gua, pengen makar lu, hah? Gua koset juga pala lu. Dah sana depo dulu lu. Hidup Gibran. Beredar luas di jagat maya potongan video terkait pembicaraan Ketua Umum Projo Budi Ari dengan Jokowi, yang dimana kita mendengarkan Budi Ari sudah menyampaikan paparan kepada Jokowi bahwa ada kemungkinan 2029 eskalasi politik akan berubah menjadi lebih dipercepat. Artinya, kalau kita menyimak dan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Budi Ari, bahwa ada kemungkinan pemilu tidak sampai 2029. Ini menjadi tanda kutip. Apa yang menjadi dasar dari seorang Budi Ari memaparkan hal ini kepada Jokowi? Dan kita juga melihat bagaimana respon seorang Jokowi ketika disampaikan paparan seperti itu. Hanya diam, tidak ada komentar, tidak ada reaksi, tidak ada respon. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita lihat dari sikap seorang Jokowi ketika mendapatkan paparan dari Budi Ari, mengiyakan, tidak ada masalah. Artinya mereka sedang mempersiapkan
langkah-langkah untuk menghadapi itu. Saya perlu sampaikan kepada seluruh anak-anak bangsa yang masih waras, yang masih berakal sehat. 10 tahun negara ini dirusak oleh Jokowi dengan semua sistem-sistem yang dia bentuk sendiri, yang dia kendalikan sendiri. Nah, sekarang mereka masih punya ambisi besar untuk kembali berkuasa di Republik ini. Ini sinyal bahaya, sekali lagi, sinyal bahaya. Kita semuanya harus waspada mengantisipasinya jika ingin negara ini aman, negara ini terkendali, negara ini baik-baik saja. Jika kita tidak menyikapi ini dengan baik, kita akan terbawa di dalam suasana yang lebih genting, yang lebih buruk, dan prediksi Pak Prabowo 2030 negeri ini akan bubar. Itu bukan hal yang mustahil. Itu akan menjadi sebuah kenyataan. Salam waras, salam nasional sejati. Saya Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrim Nusantara. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Kalau rakyat biasa bicara seperti ini dan di sampingnya tidak ada Pak Joko Widodo, kita pasti akan dianggap makar, melakukan penghasutan dan provokasi, bahkan bisa jadi ada penangkapan di tempat oleh aparat atau bisa juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan ironinya yang disampaikan oleh Sekjen Projo ini merupakan brainstorming terkait dengan percepatan pemilu. Di tengah hari ini situasi rakyat sedang ada dalam tekanan, gempa di NTT, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, kemudian di Desa Sade Lombok kondisi ekonomi sulit, lapangan pekerjaan juga tidak tersedia, hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Harusnya Projo itu bisa mendorong pemerintah itu bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Tapi alih-alih mengedepankan empati, yang terjadi justru adalah nirempati. Pak Budi Ari menyampaikan soal percepatan pemilu, ini kan memperlihatkan adanya fenomena tundif politik, di mana elit itu gagal menyelaraskan kepekaan komunikasi dengan penderitaan yang sedang dialami oleh rakyat. Dan rakyat ini tuh tidak bodoh gitu. Kita melihat kok seperti apa ada manuver politik kekuasaan untuk melakukan bergaining terhadap rejim dan mencoba untuk mengeluarkannya. Untuk kepentingan siapa? Ya tidak lain, ini adalah untuk kepentingan kelompoknya. Apalagi kita tahu Pak Jokowi sudah kemana-mana melakukan curi start kampanye, dan ada wacana juga bahwa beliau akan mengambil alih kepemimpinan PSI. Jadi sebenarnya yang menjadi presiden itu siapa? Kok seperti ada shadow governance di negara kita, di mana Pak Prabowo itu ada dalam bayang-bayang Pak Jokowi hari ini. Dan ini tentu bicara soal percepatan pemilu akan sangat berbahaya, karena kita tahu ini bertentangan dengan konstitusi dan manuver ini berpotensi mereduksi legitimasi dari rejim Pak Prabowo Subianto itu sendiri. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Halo guys, ada yang mention saya video ini. Berbagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut, termasuk pandangan Pak Sunes dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisikan Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan gerak sejarah, ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo parti Madura, demo lagi, ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pak Swakarsa di 98 ini. Pasti kalah yang preman. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99, dan potensi ini kita tidak ada, sangat besar, dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang
lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana aja teman-teman, supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif, manakala terjadi percepatan jalan. Terima kasih. Ya, ini adalah video Budi Ari yang duduk di samping Jokowi. Saya nggak tahu persis ini di mana dan dalam rangka apa, tapi sepertinya berbicara di depan relawan ya, mungkin projo atau apa. Nah, menarik memang untuk menyimak apa yang dibicarakan. Saya rasa ini berkaitan dengan rencana demo tanggal 27 nanti. Dan yang lebih menarik adalah perkataan bahwa Budi Ari punya insting bahwa Prabowo nggak akan sampai 2029 gitu ya. Mungkin akan terjadi percepatan atau patahan kekuasaan atau apapun lah namanya. Nah, begini sih, kalau pendapat saya ini tidak mendukung siapapun di antara mereka ya, Jokowi, Prabowo, apalagi Gibran. Tapi ini sekaligus menyambung video saya yang kemarin ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang memperparah rusaknya sistem pemerintahan kita. Bahwa sudahlah sistemnya berdasarkan popularity contest diperparah dengan politikus yang seperti ini, yang hanya sibuk menjilat, rakus akan kekuasaan dan tidak peduli dengan masa depan bangsa. Karena kalau kita lihat ya, banyak sekali tendensi bahwa akan terjadi benturan sesama rakyat. Ingat ya, 20 ormas yang dibentuk Hasim, lalu sekarang ormas-ormas itu mulai deklarasi mendukung Prabowo dan sebagainya menjelang demo yang 27 nanti. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran saya terbesar, yaitu bahwa pada akhirnya rakyat yang dikorbankan dan rakyatlah yang mendapatkan kerugian. Iya, seperti inilah yang harus kita perbaiki, bahwa kita memang banyak PR dalam sistem pemerintahan kita. Pun soal partai, kalau saya bilang ya, karena begini, ada yang nanya juga tuh, Bang Dodi ikut partai apa atau berpartai enggak. Saya sekali lagi bilang bahwa saya tidak ikut partai manapun, saya murni independen dan hanya mencurahkan apa yang ada di kepala saya, pendapat saya. Jadi nggak ada tendensi atau aliansi dengan partai manapun, meski saya kenal beberapa mungkin teman-teman dari partai. Karena menurut pandangan saya pribadi ya, begini, partai ini sekarang ya ini dikelola seperti perusahaan. Jadi seperti perusahaan milik ketua umum partainya. Nah, wakil-wakil rakyat ini kan berasal dari partai. Dan mereka lebih takut kepada pemimpin partai daripada rakyat. Anggota DPR misalnya. Kalau kita lihat ya, di DPR ini aroma kekuasaan rakyat, aroma wibawa rakyat itu sama sekali nggak kelihatan. Yang ada yang kelihatan di mata para anggota DPR adalah aroma kekuasaan para ketua partai mereka. Dan mereka sadar kalau mereka menentang atau merusak kepentingan para ketua partai ini akan menjadi masalah besar bagi mereka. Gitu. Jadi inilah yang memang harus kita perbaiki tentang sistem kepartaian dan sebagainya. Sehingga akan sulit kalau kita berharap bahwa rakyat akan diperjuangkan. Karena kita nggak pernah mendengar ya ada wakil-wakil rakyat yang berantem, saling sikut-sikutan, membela kepentingan rakyat. Saya murni belum pernah lihat gitu ya. Kalau nggak kepentingan pribadi, partai atau golongannya gitu ya. Nah, jadi lalu gimana, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang paling pertama adalah memang kita harus merubah pemilu. Ya, pemilu tidak lagi bukan semacam ajang idol gitu, mencari siapa yang populer, tapi bagaimana kita bisa menjadikan pemilu ini memilih orang yang akan bekerja secara kontrak 5 tahun ya untuk negara kita. Nah, tentang programnya saya rasa perlu sekali dibentuk badan seperti Bappenas gitu ya, yang harus diperkuat juga, yang khusus merancang program negara kita, rencana negara kita jangka panjang 25 tahun sampai 50 tahun ke depan mungkin. Dan presiden yang menjabat dinilai dari berhasil atau tidaknya mencapai program-program atau target-target yang ditentukan. Jadi mereka menjalankan program, target dari program jangka panjang ini, dan dinilainya dari situ, bukan dari pencitraan-pencitraannya gitu. Jadi
Ini langkah pertama sih sebelum kita menuju kepada penguatan KPK, BPK, MK gitu ya. Saya rasa yang pertama adalah memang kita harus perbaiki sistem kepartaian, ya transparansi soal dana partai dan sebagainya. Lalu yang kedua soal pemilu. Gitu. Ya kalau ngomongin lebih panjang lagi mungkin akan jadi lebih panjang, tapi saya rasa ini langkah pertama yang harus kita lakukan dan tetap dengan pedoman rakyat bantu rakyat, rakyat dukung rakyat sekarang ini, karena saya tidak ingin apapun yang terjadi tanggal 27 nanti yang menjadi korban adalah kita sebagai rakyat jelata. Salam. Saya udah bisik ke Pak Jokowi, Pak kok insting saya ini kok lebih cepat dari 2029 ya, kata Budiari guys. Nih sebagai pandangan dari diskusi dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut termasuk pandangan pas dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan sejarah ini ada yang abnormal di masyarakat sana. Ini demo Pati, Madura, demo lagi ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pak Surakarta di 98. Pasti kalah yang memang. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99, dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Saya, insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana ada teman-teman supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif, manakala terjadi percepatan sejarah. Terima kasih. padahal udah jelas-jelas ya, Budiari ngomong di depan publik hal semacam itu sangat sensitif. Itu sebagai orang yang katanya pendukung Pak Prabowo itu, Jokowi itu, tapi kok diem aja itu loh, nggak menegur. Harusnya kan jangan bilang seperti itu atau jangan ngomong seperti itu, bahaya. Tapi bukannya menegur, malah seakan-akan diam dan mengamini. Wah, ini sebenarnya ada apa ini? Ini bahaya ini. Tapi untuk para relawan Prabowo atau pendukung Prabowo yang senior itu sebenarnya udah pada paham guys, kalau musuh mereka itu sebenarnya itu bukan Anies Baswedan, tapi ya temannya sendiri. Budiari singgung skenario Prabowo lengser, Teguh Santosa kritik keras. Guys, pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi soal kesiapan pendukung Jokowi menghadapi skenario lengsernya Prabowo sebelum 2029 ternyata menuai kritik. Mantan Wakil Rektor UBK, Teguh Santosa bilang, wacana seperti ini justru bisa bikin situasi politik makin gaduh dan mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan. Menurut Teguh, yang jadi pertanyaan adalah, buat apa sekarang ngomongin skenario pergantian presiden sebelum masa jabatan Prabowo selesai? Dia bahkan menduga ada kepentingan politik tertentu di balik wacana tersebut, termasuk yang bisa menguntungkan Gibran Rakabuming Raka. Teguh juga mengingatkan, pergantian presiden gak bisa dilakukan cuma berdasarkan spekulasi. Harus ada dasar hukum yang jelas. Menurutnya, lebih baik semua pihak fokus dulu ke kerja pemerintahan sampai 2029. Gimana nih guys? Betapa liciknya Jokowi. Presiden Prabowo baru saja memberikannya panggung kehormatan di acara 17-an. Duduk bertiga bersama Gibran, mereka tampak tertawa. Foto itu yang kemudian disebarluaskan oleh buzzer-buzzer Jokowi dan Gibran. Tapi apa balasannya? Jokowi justru duduk bersama Budi Ari yang dengan santainya nyerocos soal kemungkinan percepatan 2029. Wacana yang jelas-jelas menohok legitimasi pemerintahan Prabowo sendiri. Nih, dengerin sendiri omongan Budi Ari. Tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap.
Itu loh maksud saya. Dan apa respon Jokowi? Diam saja. Diam seakan-akan setuju. Atau jangan-jangan ucapan Budi Ari itu memang titipan. Sebab Jokowi dikenal terbiasa meminjam mulut orang lain untuk menyampaikan pesan ke publik sebagai cek ombak. Pola ini bukan barang baru. Jokowi jarang bicara langsung, manuver politik yang sensitif. Ia lebih suka membiarkan orang di sekelilingnya melempar wacana duluan. Lalu ia mengamati reaksi publik sebelum menentukan sikap. Kalau responnya positif, ia bisa maju. Kalau negatif, ia tinggal berkelit. Kok tanya saya? Ya ndak tahu. Budi Ari sebagai Ketua Umum Projo, singkatan dari Pro Jokowi yang selama ini identik loyalis Jokowi, cocok sekali memainkan peran pelontar bola itu. Yang bikin publik makin curiga, momen ini terjadi persis setelah Prabowo menaikkan derajat Jokowi di panggung kenegaraan. Bukannya menjaga soliditas Prabowo Gibran sebagai balasan, Jokowi malah diam saat fondasi pemerintahan digoyang oleh orang dekatnya sendiri. Kalau hubungan mereka benar-benar seharmonis yang ditampilkan di foto seremonial itu, mestinya Jokowi sigap meluruskan. Diamnya Jokowi justru membuka tanya, apa Jokowi nggak sabar mau menaikkan Gibran sebelum 2029? Teman-teman semuanya, seperti kita ketahui pada tanggal 27 Agustus 2026 lusa hari Kamis akan dilakukan aksi demo yang menurut perkiraan saya akan menjadi aksi yang sangat besar, antusiasme masyarakat yang luar biasa, ditambah kemarahan masyarakat terkait dengan dibekukannya rekening dari Boto, salah satu penggerak aksi dari Pati. Nah, saya mau menganalisa dari aksi ini karena saya melihat ada orang-orang atau kubu-kubu yang mulai menunggangi dari aksi ini, memanfaatkan antusiasme masyarakat dan kemarahan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi yang begitu sudah merajalela di negeri ini. Salah satunya adalah, silakan baca, di mana di sini Budi Ari mengatakan bahwa pemilu 2029 kayaknya bisa lebih cepat dan ingin Jokowi yang menjadi pengendali kekuasaan. Apakah ini serba kebetulan? Di dalam politik tidak ada yang serba kebetulan, semuanya by design. Dan yang paling menarik lagi adalah sebuah strategi yang saya pikir sangat tidak mungkin jika institusi seperti kepolisian tidak tahu bahwa ini akan memantik kemarahan masyarakat. Dengan dilakukan pembekuan rekening yang membuat masyarakat marah, polisi pasti seharusnya sudah tahu bahwa ini akan memantik kemarahan masyarakat. Tapi kenapa dilakukan? Artinya memang ada aktor intelektual yang memainkan dan mencoba untuk mengalir di air keruh supaya kemarahan ini menjadi amunisi buat mereka untuk melaksanakan agenda-agenda tersembunyinya atau hidden planningnya. Dan satu lagi teman-teman semuanya, saya mengajak kalian untuk hadir semuanya di depan gedung DPR. Nanti kita ketemu di sana pada tanggal 27 Agustus 2026 hari Kamis. Tapi ada yang saya sarankan dan saya usulkan untuk kita berbeda dengan kubu-kubu mereka. Kenapa? Karena saya melihat ada satu anomali atau keanehan. Salah satunya adalah di semua platform media sosial, para pendukung Jokowi alias Termul begitu gegap gempita, begitu antusias untuk terus memblow up dan menyuarakan aksi 27 Agustus nanti. Ada apa sebenarnya? Apakah memang ada indikator perintah dari atas untuk melakukan ini? Siapa yang bermain sebenarnya? Maka untuk memisahkan aksi kita yang murni memang ingin supaya penegakan korupsi ini, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ini bisa dilaksanakan, saya memberikan usulan dan semua teman-teman yang ada di oposisi maupun yang benci terhadap para koruptor, bawa spanduk kalian untuk hadir di depan gedung DPR, dan spanduk itu bunyinya adalah adili Jokowi, Raja Koruptor Indonesia. Supaya apa? Jika memang ada penumpang gelap dalam aksi ini, maka kita akan bisa melihat reaksinya. Jika kita membawa spanduk itu dan ternyata respon dari para pendemo itu negatif, maka bisa dikatakan, bisa kita ketahui pendemo itu yang menunggangi dari kubu siapa. Paham ya teman-teman semuanya? Mari kita suarakan terus-menerus dan kita datang bersama-sama di depan gedung DPR, tapi kita akan berbeda dengan mereka dengan satu yang kita bawa. Kalaupun tidak ada spanduk,
bawa kertas karton besar bertuliskan adili Jokowi Raja Koruptor Indonesia. Salam perjuangan. Jokowi, kau nggak malu ya? Bukanlah lagi kau presiden, ya, dengan kekayaan korupmu, menguras hasil bumi negara ini, menjual pulau, dan berbagai macam kejahatanmu, ya, kau sanggup melapor ke Polda kehilangan ijazah. Memang gak ada akal sehat moralmu. Kalau kau benar, janganlah cerita ijazah. Karena semua sudah kau rekayasa, semua sudah kau sumpel dengan uang korupmu. Ya, kau jujur aja lah. Gak ada kau merasa hebat kau, bukan apa-apanya kau. Saya kalau diizinkan Tuhan hanya dengan satu jari, ya, ini detik, ini waktu, ya, aku mohon izin kepada Tuhan Sang Yang Cipta Jagat mengangkat akal sehat warasmu untuk berani membuktikan, menyerahkan diri, menyerahkan semua kekayaan hasil bumi yang kau kuras, ya, hasil keringat rakyat yang kau kuras, berikut dengan keluargamu, ya. Jangan kau hancurkan bumi Nusantara ini dan anak bangsa, generasi bangsa ini. Kau lawan masyarakatmu sama dengan kau melawan ciptaan Tuhan. Siapapun gurumu, siapapun apapun cara pesugihanmu, gak peduli saya. Ya, ini jadi peringatan bagi kalian. Siapapun kalian menjadi pejabat dimanapun, sehebat apapun kalian di belakang pakai ilmu gelap, ilmu mistik, tidak ada yang menandingi kuasa Tuhan Sang Yang Cipta Jagat dan para leluhur. Ya, ini detik terbukalah akal sehatmu, menyerahkan diri kau, wahai Jokowi, ya, bersama ante dan termul-termulmu semua dan para jongos-jongosmu. Ya, ini detik diizinkan Tuhan Sang Yang Cipta Jagat dan para leluhur segenap di langit dan di bumi. Terbuka akal warasmu, menyerahkan diri kau, seluruhnya keluargamu, jadi wujud